Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Novel Fatur Ahmad Firdaus. Saya dari program studi manajemen angkatan 2024. Maksud dan tujuan saya dalam pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas dari project based learning atau bisa disebut dengan PJBL pada salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah kepemimpinan. Jadi di video kali ini tuh saya akan menjelaskan tentang pemimpin masa depan dengan saya menggunakan salah satu metode, yaitu metode wawancara. Jadi pada tanggal 2 Juni kemarin, saya dan teman-teman saya mewawancarai salah seorang manajer yang bergerak pada salah satu toko yang bernama Gurih Manis Bakery yang terletak pada kawasan Borobudur. Beliau bernama Wisnu Ardianto. Mungkin kisaran umurnya sekitar 30-40 tahun. Jadi masih muda ya teman-teman. Di sesi wawancara saya telah menyiapkan beberapa pertanyaan terkait teori dan gaya kepemimpinan yang telah diterapkan oleh Mas Wisnu Ardianto tersebut. Sebelum saya masuk ke topik utama, gaya dan teori kepemimpinan yang Mas Wisnu terapkan serta pemimpin masa depan yang mungkin baik itu seperti apa, di sini saya akan menceritakan tentang pengalaman dari Mas Wisnu tersebut. Di sini Mas Wisnu sebelum bekerja pada Gurih Manis Bakery, Mas Wisnu sebelumnya bekerja pada bisnis industri kreatif seperti MNC Group dan proyek komersial serta sebagai konsultan UMKM, termasuk perusahaan milik artis-artis besar di Indonesia. Sehingga gaya kepemimpinan yang Mas Wisnu terapkan itu mungkin lebih fleksibel. Mas Wisnu memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda pada dua bidang tersebut. Yang pertama pada industri kreatif, Mas Wisnu menetapkan gaya kepemimpinan demokratis karena Mas Wisnu menyadari bahwa karyawan mungkin bawaannya itu bisa memberikan solusi yang tepat terhadap permasalahan yang ada. Namun pada bisnis yang kedua, yaitu Gurih Manis Bakery, Mas Wisnu menetapkan gaya kepemimpinan autokratik karena mungkin perbedaan dari sumber daya manusia yang ada di industri kreatif dan Gurih Manis Bakery. Mas Wisnu selama memimpin kedua bidang tersebut, maupun industri kreatif maupun pada Gurih Manis Bakery, Mas Wisnu selalu memberikan motivasi khusus terhadap karyawan. Mungkin bisa dengan pemberian reward, pemberian motivasi ucapan, atau mungkin Mas Wisnu memberikan reward itu mengajak karyawan-karyawan itu makan ketika bisnisnya itu mencapai target. Itu membuat karyawannya itu menjadi tambah semangat untuk bekerja dan tambah semangat untuk mengejar target, karena dengan adanya reward tersebut itu menemukan motivasi dari karyawannya itu sendiri. Jadi pada zaman sekarang itu merupakan zaman pada era digital, di mana semuanya itu membutuhkan teknologi yang berkembang. Nah, untuk para pemimpin itu harus bisa mengikuti dari perkembangan zaman tersebut. Jadi harus bisa mengikuti beberapa teknologi ada dan menggunakannya beberapa teknologi yang ada. Nah, Mas Wisnu tersebut bisa terbilang berhasil dalam mengikuti perkembangan zaman. Mas Wisnu memanfaatkan beberapa teknologi yang ada seperti handphone dalam mungkin pemasarannya itu bisa melalui handphone dan lain-lain. Nah, jadi karena Mas Wisnu itu menggunakan gaya kepemimpinan autokratik pada Gurih Manis Bakery, Mas Wisnu memberikan arahan dan perintah itu kepada bawahan-bawahannya itu. Jadi bawahannya maupun karyawannya itu tidak bisa memberikan masukan terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Mas Wisnu. Jadi kesimpulan dari apa yang saya
jelaskan tadi itu, ketiga gaya kepemimpinan seperti autokratik, demokratis, dan laissez-faire itu bisa diterapkan menyesuaikan dengan keadaan dari lingkungan yang ada. Dan untuk kepemimpinan masa depan yang sesuai dengan keadaan saat ini dan keadaan saat besok itu, pemimpin yang dapat mengikuti perkembangan zaman, seperti contohnya pemimpin yang dapat menggunakan teknologi yang ada kelak gitu. Dan juga pemimpin masa depan itu pemimpin yang memiliki etika yang tinggi, jadi pemimpin yang dapat menghargai, menghormati dari bawahan-bawahannya tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.